Shalom Extra People, apa kabar? Pastinya kalian luar biasa hari ini karena Tuhan Yesus luar biasa. Hari ini kita mau bahas tentang highly favored, sangat disukai, sangat diperkenan. Pasti dalam pikiran kita maksudnya apa ya? Seringlah kali nih anak-anak muda kita bertanya sama diri kita sendiri, sebenarnya saya tuh siapa sih? Sebenarnya saya tuh gimana sih? Sebenarnya apa sih yang orang lain pikirkan tentang saya? Bahkan mungkin orang tua atau kakak adik atau teman-teman di pergaulan, kita suka berpikir apa yang mereka pikirkan tentang saya. Nah, sebelum kita sharing, kita mau bersatu di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami sungguh bersyukur kalau hari ini kami mau kembali belajar mengenal kebenaran Tuhan. Mari Roh Kudus Engkau yang pimpin kami supaya kami sebagai anak-anaknya mudanya Tuhan, kami semakin mengerti dan kami semakin mengenal Tuhan kami yang hebat, Tuhan kami yang luar biasa, yaitu Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Nah teman-teman, hari ini kita mau belajar nih tentang satu tokoh dari Alkitab, Daud. Pasti kalian kenal Daud. Tapi sebelum kita masuk ke Daud, saya mau tanya lagi nih. Apa sih yang kalian pikirkan tentang diri kalian? Jawab ya dalam hati. Oke, yang kedua, apa sih menurut kalian yang orang lain pikirkan tentang kalian? Nah, hari ini kita mau belajar tentang Daud. Bagaimana seorang Daud itu dia sangat highly favored gitu ya. Sangat diperkenan dan sangat disukai oleh Tuhan. Kita mau sama-sama baca ayat firman Tuhan dari 1 Samuel 16 ayatnya yang 1 sampai ke 23. Nanti kita akan belajar sama-sama tentang Daud. Nah, highly favored itu ada 3. Ya, jadi ada 3 F's. Nah, yang pertama kita mau sama-sama belajar tentang the first F, yaitu adalah favored to be God's chosen one. Kalau kita baca di ayat yang 12 sampai 13, firman Tuhan berkata gini teman-teman. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud, lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Nah teman-teman pasti tahu ceritanya ya. Di sini Samuel lagi mencari raja untuk menggantikan Saul. Nah dari semua keluarga Daud, dari kakak-kakaknya gitu ya, yang tampilannya keren, yang kayaknya udah perkasa banget. Ternyata Tuhan bilang bukan. Dan yang malah gak disangka-sangka teman-teman, malah yang gak diduga-duga, malah yang paling kecil, yaitu Daud. Kita mau belajar teman-teman, bahwa setiap kita berharga di mata Tuhan. Tuhan memilih kita atas perkenanan Tuhan, kita ini diselamatkan, kita ini dipulihkan, kita ini ngalamin kemenangan, bukan karena kemampuan kita, ataupun bukan karena fisik kita. Tuhan gak lihat kelebihan kita, tapi Tuhan melihat kita secara pribadi. Nah teman-teman, hari ini buat kalian yang masih berpikir, aduh siapa ya saya ini? Kayaknya saya ini orang yang gak berharga deh. Kayaknya saya ini orang yang gak bisa berbuat apa-apa. Bahkan kayaknya saya ini nih orang yang dimanapun saya berada, kok kayaknya orang itu gak nyaman dengan saya. Firman Tuhan dengan jelas berkata, Tuhan mengasihi engkau dan Tuhan menerima engkau apa adanya. Teman-teman, kita ini spesial banget di mata Tuhan. Bahkan Tuhan sendiri yang bilang, kita berharga di mata Tuhan. Kita diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Bahkan bukan hanya itu, saat kita dibentuk dalam kandungan ibu kita, Tuhan itu sudah nyiapin hari-hari yang baik buat kita. Nah hari ini kita diingatin, atas perkenanan Tuhan, Tuhan memilih setiap kita bukan karena kehebatan kita. So, bagi kalian yang minder, bagi kalian yang ngerasa kalian gak ada apa-apanya, stop berpikir soal itu. Kenapa? Karena Tuhan memilih kalian, Tuhan memilih kita atas perkenanannya dan kasihnya bagi kita. Dan yang kedua, buat teman-teman yang kepedean kadang-kadang, wah gue mah keren, wah gue mah... Sadari bahwa kalau kita ada sebagaimana kita hari ini ada, itu kasih karunia Tuhan dan itu perkenanan Tuhan. Nah F yang kedua nih teman-teman, favored to be God's worshipper. Di ayat yang 15 sampai 18, di sini Saul sedang mencari seseorang yang bisa melepaskan dirinya dari roh jahat. Dan bawahannya Saul berkata, ada nih seorang anak muda yang bisa main kecapi hebat, dia suka nyembah Tuhan. Teman-teman perhatikan tadi ya, di ayat yang ke-13 Tuhan berkata apa? Seterusnya saat itu berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Setiap kita yang udah dipilih Tuhan, setiap kita yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, Roh Kudus itu hidup dalam diri kita. Tetapi seringkali kita nggak responi kuasa Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Seringkali waktu kita ini diperhadapkan dalam dua pilihan,
mau bersekutu dengan Tuhan, atau kita menonton film kesukaan. Kadang-kadang yang lebih kita pengen adalah menonton film kesukaan. Tapi kita belajar dari Daud. Dia selalu mengambil pilihan yang dia tahu itu menyukakan hati Tuhan. Daud suka menyembah Tuhan. Teman-teman sekalian, kita semua yang udah dipilih Tuhan ini, kita juga adalah penyembah-penyembah Tuhan. Kalian bisa menyembah Tuhan saat pribadi bersama Tuhan setiap hari, bersekutu dengan Tuhan. Dan dimanapun kita, hidup kita ini adalah penyembahan, teman-teman. Nah, firman Tuhan mengingatkan adalah apa? Kita ini favored to be God's worshipper. Jadi kita adalah penyembah-penyembah Tuhan seperti Daud, sama. Tapi tinggal respon kita mau pilih melakukan apa yang Tuhan suka atau kita pilih melakukan apa yang kita suka. Karena kebenarannya sebenarnya Tuhan sudah memberikan perkenanan bagi kita untuk menjadi penyembah-penyembah yang benar. Nah, F yang ketiga, favored to be God's witness. Ini keren banget, tau gak kenapa teman-teman? Kalau kita baca nih ya, Extra People di ayat yang ke-18, bawahannya Saul tuh bilang gini, lalu jawab salah seorang hamba itu katanya, sesungguhnya aku telah melihat salah seorang anak laki-laki Isai, orang Bethlehem itu yang pandai main kecapi. Ia seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit yang pandai bicara, elok perawakannya dan Tuhan menyertai dia. Nah ini kan agak-agak membingungkan. Kenapa? Karena Daud saat itu belum jadi prajurit. Dia seorang gembala. Tetapi apa yang orang lihat tentang dia adalah dia orang yang luar biasa. Dibilang dia orang yang penuh dengan roh Allah, dan ini kebenarannya. Kenapa Daud menjadi saksi dan dilihat orang luar biasa? Karena Tuhan yang luar biasa dalam hidupnya. Daud meresponi kasih karunia Tuhan dengan benar. Daud mau Tuhan pakai dia. Nah hari ini teman-teman, buat kita semua, mau gak setiap kita dipakai Tuhan? Karena Tuhan yang besar itu udah ada dalam diri hidup kita semua. Dan yang paling kerennya, kalau teman-teman baca nih ayat yang terus ke bawah, dikatakan apa? Saul sangat menyukainya dan Saul menjadikan dia pembawa senjatanya. Aduh, can you imagine Extra People bawa senjata, itu orang kepercayaan. Daud dijadikan orang kepercayaan raja. Keren ya. Nah hari ini kita kembali diingatkan tentang Daud dalam kehidupan kita semua. Ada 3 F's, highly favored. Yang pertama, favored to be God's chosen one. Kita semua dipilih Tuhan karena Tuhan mengasihi kita, bukan karena kemampuan kita. Yang kedua, favored to be God's worshipper. Setiap kita adalah penyembah Tuhan. Yang ketiga, favored to be God's witness. Mari biarkan Tuhan bekerja dalam hidupmu dan memakai hidupmu luar biasa. Jangan pernah berpikir lagi engkau nggak sanggup, engkau nggak keren, engkau nggak bisa. Enggak. Kenapa? Karena Tuhan kita yang besar ada dalam diri hidup kita dan ada di dalam hidup kalian semua. Ada amin? Nah lalu yang berikutnya teman-teman, hari ini kita sama-sama ambil keputusan, Tuhan pakai hidup kita. Karena kita tahu setiap kita highly favored by God. Setiap kita sangat diperkenan Tuhan, sangat dicintai Tuhan, dan biarkan Tuhan bekerja luar biasa dalam hidup kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur hari ini kami diingatkan bahwa setiap kami adalah orang-orang yang sangat berharga, sangat diperkenan dan sangat dicintai Tuhan. Karena itu kami berdoa Tuhan, Roh Kudus mampukan kami terus untuk hidup dalam kebenaran Tuhan, memprioritaskan Tuhan, dan kami biarkan Tuhan bekerja dengan luar biasa dalam hidup kami sehingga hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. So Extra People, remember you are highly favored by God. Sampai ketemu, God bless you all. Shalom Extra People, perkenalan, nama saya Yosua Melvano Monangin. Di sini saya akan menceritakan kisah saya dulu. Dulu waktu saya SD sampai SMP, saya merupakan orang yang pendiam, tidak pedean, dan pastinya minder. Tapi setelah waktu kelas 3 saya mengikuti retret yang ada di MCC, saya mendapatkan satu pelajaran penting, yaitu bahwa kita semua berharga di mata Tuhan. Oleh sebab itu, saya merubah semua pola pikir saya tentang diri saya waktu dulu menjadi lebih baik lagi untuk kedepannya. Singkat cerita, waktu saya kelas 1 SMK, saat pengambilan rapot, saya mendapat panggilan oleh kepala sekolah. Tapi saat saya memasuki ruangan kepala sekolah, ternyata tidak hanya saya saja yang ada di ruangan tersebut. Masih banyak siswa-siswa lain yang ada di ruangan tersebut. Singkat cerita, kepala sekolah mengumumkan bahwa saya mendapatkan juara umum
tingkat pertama dari semua angkatan. Nah, di situ saya mendapatkan sesuatu hal, bahwa saya nggak mungkin mendapatkan hal tersebut kalau bukan campur tangan Tuhan. Oleh sebab itu, mari teman-teman, ubah pola pikir kita tentang diri kita sendiri. Siapkan diri kalian menjadi berkat bagi orang-orang banyak. God bless you, Tuhan memberkati.